Nah, jadi S26 Promil Gold ini, astagfirullah, nah yuk, mata mama dicolok. Hai, jumpa lagi di channel ini. ASI adalah asupan terbaik untuk bayi. Aku sepakat banget dengan ini. Karena keistimewaan ASI itu nggak tergantikan oleh apapun. Dan nutrisi lengkap yang terdapat di dalam ASI itu nggak bisa kita dapetin dari makanan lain. Karena nutrisinya tuh udah lengkap banget di ASI itu. Tapi nggak semua ibu mampu memproduksi ASI secara berlimpah ruah. Banyak di antara kita yang bahkan nggak mampu lagi memenuhi kebutuhan ASI hingga anak 2 tahun sesuai anjuran. Yang banyak dialami adalah biasanya bahkan sebelum bayi berusia 2 tahun produksi ASI ibu itu semakin menurun. Bahkan banyak juga yang nggak bisa memproduksi ASI sama sekali sejak bayinya dilahirkan. Setiap ibu itu punya kondisi yang berbeda, ini harus kita pahami. Jadi kalau ada seorang ibu yang sudah tidak lagi berikan ASI ke anaknya, ya nggak usah dibully, nggak usah dinyinyirin. Ibu-ibu yang sudah nggak bisa support ASI ke anaknya itu tanpa dikata-katain juga pasti udah jauh lebih sedih, lebih terpukul, merasa kecewa dengan dirinya sendiri, merasa gagal dan perasaan-perasaan sedih lainnya. Sedih boleh, tapi Bu, please, jangan berlarut-larut. Kita itu memang punya jalan masing-masing, nggak perlu dibandingkan atau membandingkan diri dengan orang lain. Yang jelas kita pasti tahu, semua ibu itu pasti mengupayakan yang terbaik untuk anaknya, ya kan? Ketika ibu nggak bisa lagi memenuhi kebutuhan ASI, ya alternatif terbaiknya adalah dengan memberikan susu formula. Apakah susu formula itu bagus untuk bayi? Ya tentu aja bagus. Susu formula itu diproduksi dengan sedemikian rupa, dengan kandungan nutrisi yang banyak banget, yang itu untuk bantu support pertumbuhan dan perkembangan anak. Direkomendasikan Kemkes, para dokter, terdaftar BPOM, dan juga dipasarkan secara legal di masyarakat. Sebelumnya aku udah konsul dulu ya dengan dokter anak dan juga dengan perawat anak yang biasa tempat Nayo periksa gitu. Jadi aku nanya-nanya lah soal pemberian sufor gitu. Sampai akhirnya aku riset dulu seperti biasa. Kira-kira merek sufor apa sih yang akan aku beli? Karena di pasaran kan banyak banget tuh. Terus kandungannya dan juga harganya. Dan pilihanku jatuh di ini dia. Jadi pilihanku jatuh di susu formula S26 Promil Gold. Ini dari White Nutrition. Ini maaf banget kebalik ya, karena aku hanya pakai kamera handphone nih. Jadi dibalik gitu. Maaf ya. Oke, jadi kenapa pilih ini? Karena berdasarkan hasil aku review dan juga aku banding-bandingkan dengan merek yang lain, aku lebih prefer pakai merek yang ini untuk permulaan. Dan memang ternyata setelah aku cobakan ke Nayo, aku berikan ke Nayo, ternyata dia menerima gitu, dia oke-oke aja gitu, nggak ada perlawanan dan juga nggak ada penolakan, dan alhamdulillahnya cocok sampai sekarang. Jadi dari awal aku belum pernah ganti merek ya, karena yang aku tahu gonta-ganti merek Sufor itu juga nggak bagus gitu. Jadi selama kita gunakan satu merek dan anak itu cocok, nggak ada muncul masalah dalam pertumbuhan dan perkembangannya, ya lanjutkan. Oh pernah, jadi di bulan awal aku berikan dia sufor, jadi pupnya Nayo itu warnanya jadi hijau dan kehitaman gitu loh. Aku sempat worry sih, terus aku konsultasi ke dokternya Nayo dan hasil observasi dokternya itu nggak masalah. Jadi hasil observasinya itu kemungkinan karena kandungan zat besi yang ada di dalam susunya itu tinggi gitu. Dan aku sempat tanya sama dokternya, perlu ganti sufor nggak nih dok, karena aku kan takut ya kok pupnya hijau dan hitam gitu, kehitaman. Terus dokternya bilang nggak perlu ganti selama nggak ada alergi yang lain gitu. Jadi lanjut deh sampai sekarang pakai S26 Promil Gold. Yeay. Dan setelah pemberiannya dilanjutkan sampai sekarang, pupnya sudah kembali kok. Jadi ya kuning kehijauan normal gitu. Tapi karena Nayo sekarang sudah MPASI, jadi memang sesekali BAB-nya itu warnanya berubah, karena kan tergantung apa yang dia makan kan, karena mempengaruhi warna dari si
BAB itu juga gitu. Jadi S26 Promil Gold ini dipercaya bagus untuk perkembangan otak bayi gitu. S26 Promil Gold ini punya formula yang mereka sebut multi excel system, yang mana terdapat kandungan makronutrien dan juga mikronutrien yang itu bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang aku pegang ini adalah S26 Promil Gold yang step 2 untuk usia 6 sampai 12 bulan. Ini ukuran 900 gram, aku beli dengan harga Rp316.000. Jadi aku biasa beli yang kemasan 900 gram memang gitu. Tapi di bawah kemasan ini itu ada kemasan yang berapa ya, 400 gram, itu harganya aku kurang tahu. Dan juga di atasnya ada yang 1,6 kilo kalau nggak salah. Aku juga nggak tahu harganya berapa. Kalau kita baca dari kemasan kalengnya ini sudah tertulis lengkap banget, ada apa aja gitu ya, kayak komposisinya tuh laktosa, minyak nabati, macam-macam, banyak sekali, bisa dibaca langsung di kemasannya. Terus juga ada informasi nilai gizinya gitu. Ini ada proteinnya apa aja, lemak, terus karbohidratnya, terus juga ada kandungan vitaminnya, ada vitamin A, D, E dan sebagainya, banyak banget. Terus asam folat juga ya, bagus ya. Lalu juga kandungan mineralnya gitu, dan ada komponen lainnya. Semua udah tertulis lengkap di sini, yang mana kandungan-kandungan ini adalah nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jadi aku prefer pakai ini banget memang di awal gitu. Untuk anjuran pemberiannya, jadi 1 sendok takarnya ini untuk 30 mili gitu. Jadi tapi karena Nayo kan sekarang udah 10 bulan dan biasanya aku pakai botol yang kemasan 180 mili, jadi aku isi dengan 6 sendok takar dicampur dengan 180 mili air gitu, dan diberikan, kalau di sini sih 4 sampai 5 kali dalam sehari, tapi aku biasanya Nayo lebih karena dia minumnya lumayan banyak. Oh ya, aku mau sampaikan saran aja untuk teman-teman di rumah atau ibu-ibu di rumah gitu yang nonton video ini. Jadi kalau kita lagi ngambil takaran buat susunya, usahakan harus, kan sendok takarnya gini ya, usahakan itu press segini ya, jangan dilebihkan. Biasanya kan kalau ibu-ibu seringnya kalau enggak menggunung gitu kayak kurang mantap gitu, padahal itu keliru gitu, karena nanti takarannya jadi beda gitu. Jadi kalau di botol kemasan kaleng kemasannya sendiri kan ada ini ya, di tepiannya tuh kelihatan gak sih gini. Jadi biasanya kalau aku ngambil terus habis itu aku press di sini, nah aku giniin, jadi nanti sesuai gitu, nggak kelebihan. Kalau kelebihan nanti kan jadi kekentelan. Yang kedua, kalau habis ngambil pastikan pada saat nutup itu harus dengan rapat gitu ya, supaya dalamnya itu nggak rusak, dan simpan di tempat yang sejuk dan juga kering gitu. Dan kalau kemasannya sudah pernah dibuka gitu, usahakan habis dalam waktu maksimal 4 minggu aja. Yang ketiga, pastikan kalau kita ngasih susu itu harus sesuai dengan takaran dan juga kebutuhannya dia dalam seharinya gitu ya. Jangan dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Yang keempat, saran aja kalau misalnya mau beli susu formula, usahakan cari susu yang kandungan gulanya laktosa aja ya, gula alami. Jangan yang ada sukrosanya. Karena kalau sukrosa tuh ya memang rasanya manis, tapi dia kandungan gulanya itu tinggi dan meningkatkan produksi gula dalam darah gitu. Jadi kayak potensi obesitas ke anak itu tinggi gitu. Kadang kan kita sebagai orang tua tuh kalau lihat anaknya minum Sufor terus anaknya jadi gendut banget terus kayak happy gitu. Padahal nggak selalu seperti itu. Nggak selalu anak gemuk itu adalah anak sehat gitu. Oke, untuk menutup video ini, aku akan share ke teman-teman tips memilih susu formula. Jadi ada 6 pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman saat akan memilih susu formula. Yang pertama adalah kondisi bayi. Jadi kita perlu lihat dulu nih, kondisi bayi kita tuh seperti apa. Apakah memang termasuk bayi yang membutuhkan asupan susu atau kebutuhan nutrisi tertentu atau tidak gitu.
Misalnya bayi prematur atau bayi yang lahir dengan berat badan rendah, itu pasti susu formulanya itu khusus ya, karena butuh kandungan nutrisi yang khusus juga. Yang kedua adalah jenis susu formula, karena memilih jenis susu formula itu juga nggak bisa sembarangan, karena memang ada beberapa jenisnya gitu. Ada susu formula dengan jenis proteinnya whey, kemudian ada yang jenis proteinnya kasein, dan juga ada yang gabungan dari keduanya. Tapi menurut rekomendasi dari beberapa sumber bacaan yang sudah aku baca, itu yang paling baik untuk anak di bawah 1 bulan, terutama bayi-bayi ya, newborn, itu paling bagus itu adalah susu formula yang mengandung jenis proteinnya whey gitu, karena itu lebih mudah dicerna. Yang ketiga adalah kandungan susunya. Jadi memang rata-rata produk susu formula di pasaran itu mengandung komponen utama berupa karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan juga vitamin. Tetapi yang gak kalah kita juga perlu pertimbangkan, karena juga ada nutrisi pendukung lainnya yang juga penting gitu. Seperti contohnya nih ARA, DHA, karena 2 asam lemak tak jenuh ini juga bagus dan penting untuk perkembangan otak bayi dan juga saraf-saraf bayi gitu. Jadi beberapa kandungan nutrisi lain juga harus kita perhatikan gitu. Makanya itu pentingnya kita kalau mau milih susu formula itu kita harus bandingkan gitu, merek ke merek. Yang keempat, pilihlah susu sapi dan juga disesuaikan dengan usia anak gitu. Kebanyakan anak atau bayi itu mentoleransi susu sapi gitu, jadi bisa diberikan secara rutin. Kecuali yang memang intoleran dengan susu sapi, bisa diberikan dengan jenis susu kedelai atau soya. Tapi memang yang terbaik itu adalah kandungan protein di dalam susu sapi. Yang kelima, belilah Sufor dengan harga yang standar dulu dan dengan kemasan yang terkecil dulu. Terutama untuk pemberian yang pertama ya, ini saranku beli yang harganya murah atau standar dulu dan dengan kemasan yang terkecil dulu gitu. Ini untuk mengantisipasi kalau anak nggak cocok. Jadi bisa ganti secara bertahap dan juga nggak mubazir gitu kalau misalnya anak nggak cocok. Kalau dalam pemberian pertama anak sudah langsung diberikan merek dengan harga yang mahal, misalnya terus tiba-tiba anak langsung cocok gitu kan, kita juga harus pertimbangan juga kebutuhan anggaran bulanannya hanya untuk beli susu saja. Ingat, yang terbaik itu nggak selalu yang termahal. Memilih Sufor itu yang terpenting adalah kandungan di dalamnya itu harus memenuhi semua kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan anak untuk berkembang dan bertumbuh gitu. Itu aja. Oke, yang keenam adalah jangan lupa perhatikan expired date. Pastikan pada saat membeli kemasannya masih tersegel dan kemasan gak rusak dan juga expired date-nya aman. Oke deh, aku rasa cukup video kali ini. Tadi aku sudah cukup sharing-sharing pengalaman tentang pemberian ASI ke Nayo dan juga pertimbangan-pertimbangan aku dalam memilih susu formula, yang mana aku pilih S26 Promil Gold dari White Nutrition. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Dadah! Anaknya sudah rewel. Dah. Dadah, Dek. Dadah. 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 Dah.